Selamat pagi, semangat pagi, selamat mengikuti Ciputra, cerita punya properti dari rumah aja dengan episode cerita motivasi setiap Senin pukul 10 pagi di channel YouTube Ciputra Residence bersama saya Yanca Onggo. Jangan lupa klik subscribe untuk bisa terus mengikuti acara-acara yang kami tayangkan. 30 menit ke depan kita akan membahas topik tetap tumbuh di tengah pandemi. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, pakar di bidangnya. Ya, kita akan bahas bersama-sama dengan Coach Tommy Syawira, Motivator and Success Coach Indonesia. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi, Pak Yanca. Luar biasa dulu semangatnya. Yes. Wah, ini saya ikutin training Coach ini udah sejak saya merintis dari sales loh, Coach. Jadi terima kasih. Yes. Jadi terima kasih buat advice-nya, saran-sarannya ya. Yang selalu saya ingat tuh awesome. Blueprint. Awesome. Outstanding. Thank you. Outstanding. Terima kasih, Coach. Nah, hari ini kita akan membahaskan temanya mengenai tetap tumbuh di tengah pandemi. Nah, sebelum kita membahas masuk pagi hari ini, Coach, mungkin boleh diperkenalkan, Coach, mengenai kisah perjalanan suksesnya Coach Tommy Syawira dan seperti apa expertise yang dikembangkan oleh Coach Tommy Syawira. Silakan, Coach. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Yanca Onggo, teman-teman sekalian ya. Hari ini senang sekali bisa diundang untuk sharing di sini tentang beberapa tips, mungkin motivasi atau success story ya. Baik, saya memulai karir saya sebagai motivator tahun 2003 sampai sekarang ya, 2020, sudah 17 tahunan ya. Dan saya mulai itu, core saya itu di area human excellence. Nah, what is human excellence? Apakah human excellence ini? Ya. Nah, human excellence ini artinya, human artinya manusia, excellence adalah menjadi yang terbaik. Jadi, sebagai seorang motivator, saya senang meriset tuh, bagaimana orang bisa jadi hebat. Nah, misalnya kita lihat, ada dua orang ini, ya. Dua orang ini melakukan sesuatu. Yang satu jadi, yang satu biasa saja. Sekilas kita lihat yang dilakukan sama. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, ternyata orang hebat ini melakukan sedikit, tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar. Nah, yang sedikit ini dinamakan human excellence. Nah, itu Pak Yanca ya. Jadi, core saya sebagai motivator adalah di potensi manusia itu, di human excellence itu. Bahwa kami meyakini bahwa orang hebat itu pasti punya sedikit, tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar. Nah, yang sedikit ini dinamakan human excellence. Mirip-mirip kayak hukum Pareto ya, Coach? Mirip hukum Pareto, ya boleh, tetapi di sini dia lebih spesifik, udah pasti ini loh, gitu loh, ya. Bahkan kami menyebutnya ada the difference that makes the difference. Jadi orang hebat itu punya sedikit, tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar. Nah, yang sedikit ini yang kita cari. Oke. Nah, itu dasar ilmu saya itu bisa, core kompetensi saya itu di sana. Jadi mengekstrak kelebihan orang, ya. Dan metode yang saya pakai itu metode NLP. Yang saya dulu itu sudah sejak tahun 2003 ya. NLP itu singkat dari Neuro Linguistic Programming. Boleh dijelasin nggak, Coach? NLP itu apa, Coach? Jadi semacam bahasa pemrograman saraf. Betul. Jadi saya tadi sambil lanjut ya, hasil riset itu saya bawakan di seminar ya, seperti hari ini bisa sharing ya dengan Pak Yanca, kemudian di radio saya juga pernah siaran di sana, kemudian juga pernah di TV, di Sindo TV ya. Nah, NLP itu apa sih? NLP itu kalau bahasa Inggrisnya kan Neuro Linguistic Programming, atau bahasa Indonesianya diterjemahkan harafiah, bahasa pemrograman saraf. Tetapi implementasinya begini, NLP itu boleh dikatakan adalah sebuah metode untuk berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita untuk menghasilkan perilaku yang kita inginkan. Saya ulang ya. Jadi NLP adalah sebuah metode untuk berkomunikasi dengan apa? Alam bawah sadar kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan perilaku yang kita inginkan. Jadi kata lainnya, NLP itu semacam cara untuk misalnya
memotivasi saya memprogram diri saya, ya. Saya tahu caranya memprogram karena ini bisa berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita nih. Ada metodenya. Nah, metodenya namanya Neuro Linguistic Programming. Oh, Itu menarik kira-kira. ya. Ternyata Yes. orang kalau mau sukses itu bisa ada di programnya ya, Coach ya. Jadi ada Betul. jalurnya Ya. ya, ada polanya yang bisa diikutin ya, Coach ya. Betul, betul. Bahkan kalau saya boleh katakan bahwa NLP itu adalah apa ya? Ya tadi disebut ya, orang sukses itu pasti ada polanya. Ya kalau saya ditanya dulu di radio ditanya, bagaimana bedakan orang sukses dan orang gagal? Lihat dari pola dia aja, ya. Dari pola dia kita udah bisa nebak bahwa ini sukses atau tidak. Saya contohkan pola misalnya ya. Kalau saya rajin olahraga, kemudian makannya teratur, terus tidurnya teratur, pasti saya sehat betul kan? Tahu dari mana saya sehat? Polanya bagus. Nah, jadi ini patternnya ketahuan. Nah, bagaimana pola orang sukses? Ya ketahuan dari disiplinnya dia, semangat dia, mentalnya dia, kan ketahuan. Nah, sebaliknya, orang gagal bagaimana? Jelas juga ketahuan. Komplain mulu, ya, lihat sisi negatif, ya, terus kemudian cari alasan, kan ketahuan kayak gini, kan jelas sekali gitu tanya, gimana bisa tahu dua sukses? Ya tahu loh orang yang ngomongnya kita udah tahu gitu. Kenapa lo tahu? Kan polanya ada. Nah, pola-pola ini NLP sangat jago mengekstraknya. Jadi mengekstrak itu jago sekali NLP. Bukan jago lah, mungkin nggak tepat kalau jago. Sangat fasih untuk melakukannya. Formulanya ya, Coach ya. Ya, dia bisa ekstrak. NLP itu fasih. Core-nya sangat di sana. Dia bisa mengekstrak formulanya tadi. Mungkin bagi orang itu biasa. Tapi bagi orang lain itu luar biasa. Kayak dia mengambil keputusan, ya. Dia punya keputusan jeli, insting. Insting mungkin saya kalau pakai kata insting, takutnya nanti bilang, wah insting kan berarti hanya pribadi yang bisa bikin. Enggak juga sih sebenarnya sih. Ya adalah beberapa orang punya instingnya, tetapi bukan berarti apapun insting juga enggak sih, ya. Kecuali memang sudah pengalamannya luar biasa, dia udah lihat saja, dia udah tahu. Nah itu kan jam terbang. Ya nggak mungkin langsung bisa instingnya enggak. Pasti dia punya latihan kok. Nah latihan-latihannya kan patternnya itu loh, pola-polanya itu yang kita ambil. Jadi bukan hoki ya, Coach ya. Bukan hoki ya. Orang sukses itu udah pasti bukan hoki ya. Karena dia mengikuti ada polanya, ada patternnya ya. Hoki ada, tetapi itu sedikit gitu loh. Artinya, kalau kan banyak orang katakan bahwa keberuntungan itu kan antara persiapan bertemu kesempatan. Kalau kita persiapan betul-betul, tiba-tiba ketemu kesempatan, hokinya itu masuk. Jadi dia baliknya ada hokinya, ada kesempatannya, tapi dia nggak siap juga nggak bisa gitu. Adanya karena hokinya saya bilang itu dia siapin waktunya tiba. Sebut laki dia, tam naik biasanya. Kalau ada hoki sekarang. Wow, ini jadi buat Anda pemirsa di rumah dicatat ya, hoki itu ada ya, tapi rumusan hoki itu adalah kata Coach Tommy, bertemunya kesempatan sama kesiapan. Jadi kalau udah ada kesempatan nggak siap, ya hoki nggak datang. Jadi jangan nyalain keadaan ya, nggak hoki ya, lagi nggak beruntung karena jangan-jangan Anda nggak siap. Demikian sebaliknya, Anda udah siap nih, ya, tapi harus pinter-pinter cari kesempatan gitu ya, Coach. Jadi kalau cuma siap aja nggak pandai mencari kesempatan, ya hoki nggak datang, ya. Jadi harus ada dua unsur tadi ya, kesempatan dan kesiapan, luar biasa. Nah, thank you. Saya tambahkan sedikit ya. Memang seperti yang Coach Tom. Ya, silakan. Tambah sedikit ya. Ini contoh hoki nih, ini contoh hoki, ya. Ya, ini luck, benar. Jadi misalnya saat ini kan era digital nih, oke, mungkin 10 tahun tidak terlalu populer era digital itu. Artinya bidang-bidang modul atau kuliah itu orang nggak ambil. Tapi karena dia mungkin dia udah lihat ini satu yang bagus, tapi dia nggak tahu kapan dia ambil subjek ini, pemrograman atau apa gitu. Nah tiba-tiba saatnya sosial media aplikasi melejit luar biasa. Nah dia kuliahnya di situ, nah itu hoki itu, nah itu baru hoki namanya, nah itu benar hoki. Jadi dia nggak kepikir, dia ambil. Nah itu kalau hoki yang kayak gitu tuh hoki, berarti dia beruntung. Nah orang lain nggak ambil, ya gue ambil gitu loh. Terus nggak taunya aplikasi melejit luar biasa, ya udah cocok lah bidang kerjaan saya pas di sini, nah itu hoki. Nah bedakan dulu.
Jadi hoki itu nggak datang gara-gara kita tidur gitu ya Coach ya. Tapi karena kita do something ya, belajar something ya. Nah seperti Anda pemirsa di rumah hari ini, kita pagi ini sama-sama belajar dengan Coach Tommy ya, bagaimana kita akan masuk ini ke topik kita tetap tumbuh ya, tetap tumbuh di tengah pandemi. Nah Coach, memang di dalam situasi yang normal nih, situasi normal, mungkin hampir mayoritas orang akan mengetahui, Coach. Jadi kalau kita mau sukses, ya tadi Coach bilang kita harus disiplin, bersemangat, mentalnya beda, punya mindset yang beda, ngikutin pola-pola orang sukses. Tapi demikian sebaliknya, kalau orangnya negatif, komplain melulu, ya kan? Jadi nggak akan sukses. Cuma itu kan di situasi normal mungkin, Coach. Pemirsa di rumah bisa membedakan kalau di situasi normal. Nah, sekarang kita menghadapi situasi yang nggak normal. Di mana COVID-19 ini nggak ada satu orang pun yang siap, Coach. Nggak ada yang tahu. Nggak siap dan nggak tahu kapan ini akan berakhir. Sehingga di tengah-tengah masyarakat sekarang yang dialami hampir keseluruhan masyarakat di dunia bahkan kali ini Coach, bahwa tadinya bersemangat lama-lama bisa juga goyang Coach dengan situasi sekarang, ya kan? Boring, bosen, di rumah terjadi keributan misalkan, ataupun usahanya sekarang lagi drop, pekerjaannya lagi kurang baik, kurang bagus, bingung mau ngapain. Yang tadinya optimis bisa jadi negatif, ya kan? Yang tadinya produktif bisa jadi tidak produktif. Yang tadinya bersemangat sekarang jadi loyo. Yang tadinya happy sekarang jadi stres. Ya, yang tadinya tetap bisa melihat masa depan sekarang boro-boro ngeliat masa depan Coach katanya. Ngelihat hari ini, beresin hari ini, aduh susah banget. Dan kita terus terang dengan pengangguran yang semakin meningkat Coach di berbagai belahan dunia, nggak hanya di Indonesia, kita tetap turut prihatin Coach. Nah, sehingga Coach, kita mau tanya nih, menurut Coach Tommy, di dalam situasi yang seperti ini ya, kalau kita mau tetap tumbuh, artinya kita mau tetap berkembang Coach. Jadi kita nggak mau gara-gara keadaan kita menyerah gitu, sehingga kita tidak tumbuh tapi kita menjadi layu gitu. Nah, gimana caranya Coach di tengah pandemi yang seperti ini nih, kita supaya mau tetap bisa tumbuh gitu. Nah, mungkin saya spesifikin pertanyaannya, misalkan Coach, di dalam situasi yang seperti sekarang nih, ciri-ciri orang yang tetap tumbuh selama pandemi itu kayak apa sih Coach? Mungkin ada bedanya nggak sama yang normal dan yang sekarang kan mungkin kita anggap nggak normal lah situasinya. Yes, oke. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi gini, sekarang kita udah masuk di era new normal, artinya normal yang baru ya. Artinya biar bagaimanapun satu saat kalau vaksin ditemukan, mau tidak mau ya kalau belum ditemukan kita harus hidup harus bisa beradaptasi pada sebuah kondisi ya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita tetap tumbuh dan ciri-cirinya seperti apa nih ya di era new normal ini? Yang pertama kita harus punya otot adaptasi. Saya teringat dengan ucapan quotes dari Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusi manusia. Charles Darwin mengatakan bahwa the species that can survive is not the strongest nor the most intelligent, but the most responsive atau adaptive to change. Saya ulang ya, species that can survive is not the strongest nor the most intelligent, but the most responsive, adaptive to change. Bahasa Indonesianya, spesies atau makhluk yang bisa bertahan hidup, survive, bukanlah makhluk yang paling kuat atau yang paling pintar, tapi adalah yang paling bisa beradaptasi, merespon pada perubahan. Itu yang akan survive. Contohnya apa kita lihat ya? Kita ketahui dinosaurus memang ada kan, ratusan juta tahun yang lalu udah ada mendiami bumi ini. Ya. Buktinya apa? Kita ambil minyak dari fosil. Berarti kan ada itu. Fosil kan berarti minyak-minyak dari dinosaurus yang dulu
roaming di seluruh dunia, ya. Nah, dinosaurus bukannya kuat. Kalau kita lihat film Jurassic Park, bukannya T-Rex itu pintar, tapi nggak akan survive. Kenapa? Karena nggak bisa beradaptasi. Nah, ke depan ini juga sama. Ciri-ciri apa yang bisa melewati, tetap tumbuh di tengah pandemi ini. Bahkan ini kan kita pakai bahasa Indonesia ya. Sebenarnya ada kata lebih tepat sebenarnya. Yaitu kalau bahasa Inggris lebih tepat namanya. Thriving. Thriving itu artinya bertumbuh. Thrive itu bertumbuh dengan kondisi yang susah, tapi dia thrive. Nah, itu thriving in crisis, kita bilang. Ya. Nah, pertama, perusahaan tadi juga harus bisa beradaptasi. Ini harus ngomong secara fair. Perusahaan yang besar sekarang pun, kalau dia tidak bisa beradaptasi, dia juga nggak akan bisa. Karena ini udah masuk new normal. Ya, satu, profesi juga sama. Kalau dia tidak bisa beradaptasi, dia juga akan hilang. Apalagi kita tahu sekarang adanya AI, adanya robotik, artificial intelligence. Ini kan contoh-contoh. Ya, bukan diperparah sih. Dikasih penekanan lebih lagi kepada apa? Oleh COVID-19 ini. Lebih berantakan lagi bentuknya. Kalau COVID-19 nggak masuk pun, AI juga pasti akan mengambil alih banyak pekerjaan di bumi ini loh. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang menurut saya, bukan sesuatu yang tidak normal, tidak. Nggak ada bedanya dengan 400 tahun yang lalu. Ketika pertama kali James Watt menemukan mesin uap ya di Inggris, disitulah terjadinya revolusi apa? Industri. Jika revolusi industri dari apa yang terjadi di pekerjaan manusia? Sebelum revolusi industri itu, pekerjaan utama manusia apa? Bercocok tanam, agraria, betul nggak? Ya kalau kita tahu di kitab-kitab dulu mengatakan bahwa orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang punya apa? Peternakan, punya tanah, betul ya? Punya sapi, punya kuda, itu orang-orang kaya semua. Aku sekarang punya sapi belum orang kaya loh, ya. Yang punya aset orang kaya kalau sekarang. Iya, ini contoh. Betul ya. Jadi akhirnya petani yang tadinya bercocok tanam, ini pindah pekerjaan kemana? Jadi buruh atau jadi kerja di pabrikan, kan ada pabrik di situ. Ya kan mesin uap kan membuat orang bisa industri kan, ada pabrikan, ada ini. So ini bukan yang manusia pertama kali lewati sebenarnya. Ini juga kan sama. Apakah COVID-19, apakah robot, apakah AI, kecerdasan buatan, sama aja. Gitu. Nah, makanya saya sangat setuju dengan ucapan dari Charles Darwin bahwa makhluk yang bisa bertahan hidup bukan yang paling kuat, tapi yang paling responsif to change. Even perusahaan sekarang kita lihat lah, nggak usah sebutin Bu, banyak perusahaan sekarang udah luar biasa tantangannya. Perusahaan apalagi yang bergerak di bidang pariwisata, waduh kasihan ya, kita juga simpati ya, kita dukung supaya kita maju. Ya. Kondisi seperti ini. Ini contoh ya. Ciri pertama harus bisa beradaptasi. Hotel juga wah luar biasa. Ya. Kalau penerbangan, kalau seandainya ya, misalnya kita berpikir kalau harus physical distancing artinya 1 meter, setengah mati. Berarti kapal terbang kalau yang seatnya 3, setengah masih kosong loh. Nah kalau tengah kosong, apa dia bisa terbang? Apa bisa kosong bisa tutup? Belum tentu loh. Nah ini contoh. Kemarin diceritakan bahwa kalau tetap memakai physical distancing, luar biasa tantangannya. Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Nah ini contoh bahwa, tapi akhirnya harus beradaptasi. Oke. Contoh yang kedua, ini bisa sampai lanjut ya, Pak Yansa ya. Ya. Contoh yang kedua. Silakan ya. Contoh yang kedua, harus optimis. Nah, ini penting nih, optimis. Orang optimis ya. Nah, optimis seperti apa nih? Gitu. Ada sikap kita perlu miliki di tengah pandemi supaya bisa tetap tumbuh. Optimis tadi saya link dengan 2 kata ini. Saya link dengan 2 keadaan. Ada orang yang proaktif, ada yang reaktif. Ya, tergantung ciri-cirinya orangnya seperti apa. Kalau di tengah pandemi ini, orangnya reaktif, maka akan nggak ada hasil yang akan capai. Reaktif, waduh, banyak PHK, sekarang susah, apa-apa 1 meter lah, ini 1 meter lah, susah lah kita begini, orang takut lah, gini semua. Itu reaktif. Nah, reaktif itu kan kita tahu kayak kenapa ada istilah reaktor nuklir. Ya kan? Reaktor nuklir. Kenapa ada reaktor nuklir? Karena reaktor itu kan nuklir tadi kan tidak stabil, kan dia bereaktif gitu loh. Reaksinya cepat. Makanya ada kontainer yang kan reaktor nuklir, kita lihat film-film kan. Ini berbahaya karena dia bisa meletup kapan saja. Maka tidak stabil dia gugusannya. Ini contoh reaktor. Nah, orang-orang yang nggak ada kan, kita nggak pernah dengar ada kalau reaktif kan reaktor, terus proaktif proaktor kan nggak ada kan, proaktor nuklir kan nggak ada gitu loh.
yang ada kan reaktor nuklir yang tadi. Nah, intinya apa? Saat ini, dalam keadaan begini, ciri-ciri yang berikutnya adalah jadi proaktif, jangan reaktif. Reaktif, nah kondisi sekarang susah. Pemerintah lihat tuh PHK banyak, pemerintah utangnya banyak. Bagaimana tuh? Ke depan bagaimana nih? Siapa yang mau beli ini? Siapa mau beli rumah? Siapa mau beli apa? Itu kan reaktif gitu loh. Memang betul keadaannya sudah sama, tapi kita harus ada kita dikasih pilihan mau bereaktif atau proaktif. Now, what is proaktif? Proaktif dia pikir gimana caranya, how to solve the problem. Bagaimana solusi ini? Saya contohkan real case, ya. Proaktif. Kita udah tahu lah sekarang perusahaan e-commerce number one dunia kan Alibaba, oke? Yeah. Foundernya kan Jack Ma, yang tahun ini kan sudah retire full. September nanti sudah no more sudah nggak lagi di hanya pemilik saya udah nggak ada. Kemarin masih September lalu sudah resign dari executive chairman, dia pilih 1 tahun buat peralihan lah. September ini kalau secara janjinya dia akan berhenti, oke? Nah, Jack Ma mengatakan tahun 2000 dia bangun bisnis startup yang Alibaba ini. Tepatnya 99 akhir lah, anggap 2000 dia bangun. Apa yang terjadi? 2003 China kena SARS. Sama seperti kita kena hari ini, ya. Tapi ingat, perusahaan startup itu kan untuk make money itu kan takes time. Bukan 3 tahun, bisa 5 tahun, bahkan istilah burning money, dia bayar aja. Oke, 5 tahun, 7 tahun. Ini 3 tahun pertama sudah kena kondisi seperti ini. Sama kayak kita nggak boleh keluar, PSBB, mirip. Nah, at the time, apa nih pikiran Jack Ma? Dia proaktif. Oke, kalau gitu caranya, mungkin ada satu solusinya. Apa solusinya? Karena orang tidak bisa keluar, maka kita kenalkan sistem online, yaitu beli barang lewat online. Nah, kalau saya cerita begini, sama nggak dengan kondisi kita saat ini? Indonesia 2-3 tahun ini. Ya, semacam. Nah, tahun 2003, setelah kejadian SARS, 2004 atau 2005, Jack Ma meluncurkan Taobao, marketplace kayak kita Tokopedia lah. Tapi ini jauh lebih besar. Taobao ini melebihi Amazon gedenya. Justru karena Taobao inilah Alibaba menjadi perusahaan number one di dunia, mengalahkan Amazon size-nya tadi. Nah, Jack Ma bilang apa di sini? Karena ada SARS lah, maka Alibaba besar hari ini. Jadi kata lainnya, tidak semua kejadian buruk pasti berakhir buruk di ujungnya. Tergantung cara kita meresponnya pada ini. Dan Alibaba memilih proaktif untuk cari solusinya. Bagus, ya udah kalau itu nggak masalah, ya udah kita kembangkan infrastruktur ekosistem di digital belanja itu kayak apa. Dan harus tahu, Alibaba awalnya bukan marketplace loh. Alibaba dulu awalnya adalah semacam satu portal website di mana menemukan pembeli dari luar negeri dengan penjual di China. Jadi orang Tiongkok itu kan nggak bisa ngomong Mandarin, nggak bisa ngomong Inggris. Mereka mau jual barangnya dia tinggal titip taruh di portalnya Alibaba. Lalu orang bule itu beli barang di portal ini, transaksinya. Jadi Alibaba tidak mengambil keuntungan dari hasil transaksi, hanya sewa fee aja. Kalau kamu taruh di website saya, saving 100 juta setahun, gitu aja. 2 juta, kamu kalau kecil, keluar gambar berapa kali. Itu awalnya Alibaba. Bukan yang kita lihat hari ini. Dia pun berubah. Benar. Jadi Alibaba dulu itu memang seperti itu. Saya masih ingat tahun 2000 berapa, 5 atau 6, itu saya masih pernah mau Alibaba buka Indonesia. Dia menemui salah satu konglomerat di Indonesia. Kali itu saya pitching juga kali. Jadi saya tahu bahwa prosedur mereka itu bukan yang kayak sekarang kita lihat. Gitu. Tahu juga tahun 2005 apa 2006 saya lupa lah kejadian itu. Jadi Alibaba itu saat itu ya cuma menangani hal ini. Tapi 2003, 2004 dia kembangkan Taobao. Nah ini yang membuat dia hari ini maju luar biasa. Seperti Tokopedia di hari ini. Tapi Taobao jauh lebih gede. Nah kira-kira ini ciri-ciri yang tadi yang menurut saya yang di tengah pandemi ini tidak semua kejadian buruk pasti berakibat buruk. Tergantung cara kita lihatnya kemana. How do we respond? Itu yang penting sebenarnya. Gitu. Proaktif ya coach ya. Tadi kata kuncinya ya. Jadi proaktif. Jadi contohnya ini luar biasa, sangat bisa menginspirasi. Jadi ini contoh nyata. Kata orang coach, history repeat itself katanya. Jadi ada orang bilang history repeat itself. Jadi sebenarnya kita
bisa ada proses belajar ya. Dulu-dulu tuh seperti apa dan kita harus hari ini bertindak seperti apa. Ada polanya ya coach ya, ada polanya, blueprintnya ya coach. Cetak birunya, nah seperti Jack Ma kalau kita lihat roadmapnya ya kan. Nah jadi memang harus ada satu, tadi coach Tommy bilang adaptasi ya, adaptif ya, jadi harus cepat ya. Lalu yang kedua saya tertarik ini adalah ternyata buat Anda pemirsa di rumah, optimis itu ada dua ternyata. Reaktif sama proaktif. Nah, kita harus memilih yang proaktif ya, dan itu sudah dicontohkan dengan case-nya Jack Ma, pendiri Alibaba ya. Nah, tapi saya juga teringat Coach Tommy, Jack Ma juga pernah katakan, if you have different mindset, you will have different outcome. Jadi kalau kita punya mindset yang berbeda, kita akan mempunyai hasil yang berbeda. Nah, ini memang benar-benar cocok ya di dalam situasi yang seperti sekarang. Justru pada saat kita menerima pressure, pada saat kita menerima masalah dan lain-lain, ingat, semua orang ini menghadapi badai yang sama, yaitu badai karena COVID-19. Tetapi kita berada di kapal yang berbeda. Nah, masalahnya di sini. Jadi kalau karena kita ada di kapal yang berbeda, jadi tergantung kita punya mindset juga ya Coach ya. Jadi mindset kita mau adaptif, mau proaktif atau enggak. Kalau enggak ya mungkin yang lain akan survive, kita jadi nggak survive. Nah sekarang kan tantangannya adalah bagaimana caranya kita ini nggak tumbang duluan, tapi kita bisa tetap tumbuh di dalam pandemi seperti ini. Wow. Oke. Berikutnya Coach, kalau kita lihat Coach, yang namanya kita pengen tumbuh ya, identik kan katanya harus membuat satu terobosan Coach. Jadi seperti Jack Ma, kata orang ada badai, kita menari di dalam badainya katanya Coach ya. Jadi nggak nungguin badainya ini selesai, tapi menari dengan badainya. Nah, Jack Ma itu juga contoh yang nyata yang dari Coach katakan bahwa gara-gara SARS tadi ya Coach ya, bahwa itu kesempatan untuk masuk ke dunia digital. Mirip-mirip seperti sekarang. Mau nggak mau, kita harus adaptif dengan teknologi, dengan dunia digital. Ya, harus. Nah, kan harus mendobrak. Membuat satu terobosan yang berbeda, yang baru, dan bisa menari di dalam badai seperti ini. Nah, tetapi Coach boleh di dalam bisnis ya, kita langsung masuk nih. Kita tumbuh misalkan di dalam bisnis, pemirsa di rumah yang sedang melakukan bisnis ataupun sedang melakukan pekerjaannya supaya tetap tumbuh dan produktif di dalam situasi seperti ini. Kira-kira Coach, cara untuk membuat satu terobosan yang mendobrak ya kan, yang bisa berbeda sehingga menghasilkan outcome yang berbeda, terobosan seperti apa Coach yang harus dilakukan di dalam situasi pandemik seperti ini Coach? Oke, terobosan apa ya? Saya contohkan lagi dari kata Albert Einstein. Oke. Albert Einstein mengatakan bahwa you cannot solve the problem with the same level of thinking when the problem was created. Saya ulang ya, you cannot solve the problem with the same level of thinking when the problem was created. Bahasa Indonesianya adalah kita tidak bisa menyelesaikan masalah ya dengan tingkat pemikiran yang sama ketika masalah itu terjadi. Kata lainnya, saya harus memakai pemikiran yang lebih tinggi daripada ketika masalah itu terjadi. Ya, harus naikin. Ya, contoh yang kedua, akan jadi sebuah masalah kalau kita tidak bertumbuh. Contohnya apa? Semua akan jadi masalah. Sekarang jadi masalah karena diri saya tidak tumbuh sebesar masalah itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau saya tumbuh lebih besar pada masalah itu, nggak akan jadi masalah, betul nggak? Dan kalau saya tumbuh sama besar dengan masalah itu, saya masih melihat masalah itu. Tapi kalau saya bertumbuhnya luar biasa lebih besar, udah bukan masalah lagi, betul nggak? Samalah ketika kalau pakai analogi uang deh, gitu loh. Ketika dia didera kerugian 1 juta, tapi pendapatan 1 miliar, ya kecil lah dia. Ya. Nah, betul. Yang pertanyaan ketika dia didera kerugian 1 juta, penghasilan 50 juta, bangkrut dia. Nah, ini kan tumbuhnya kalah cepat. Nah, ini contohnya mindsetnya dulu ya. Sukses itu 80% psikologi, 20% teknik. Tahu dari mana? Psikologi 80%, ya. Bisa diulangi, Coach. Psikologi, sukses itu
psikologinya 80%. Bobot psikologi diri kita. Ya. Mekanik atau teknik caranya 20%. Contoh lah. Ya. Mau dikasih peluang sebagus apapun. Kalau orang itu pikiran negatif, nggak akan bisa deh. Gitu. Jadi mau dikasih peluang sebagus apapun lah. Misalnya kalau di sini properti misalnya, ya. Peluangnya bagus, tapi kalau orang yang pikiran negatif nggak akan sejual itu. Benar. Yakin saya. Yang mau dikasih dukungan apa kalau orang yang nggak mau berubah nggak akan bisa, karena psikologi itu 80%. Nah, sekarang bagaimana kita kalau di properti itu, Coach, kalau ada orang yang psikologisnya seperti itu, yang kayak Coach bilang, benar. Jadi pada saat propertinya harga lagi bagus, dibilang nanti dulu deh, kita lihat situasi. Begitu situasinya udah lebih bagus lagi, aduh nanti dulu deh, kayaknya masih mahal, ya kan? Terus aja kayak begitu. Jadi mau udah cara bayarnya bagus, harganya murah juga, ya memang dasarnya psikologis yang nggak mau beli, ya udah susah. Ya itu benar saya Pak Enco. Benar. Mau dikasih cara bayar lebih mudah dari company kan, bisa kan? Oh ini pembelian gini-gini kan, company kok mikirkan supaya bisa ini kan. Tapi kalau dasarnya dia udah psikologi yang kecil, ya nggak akan bisa gitu. Apapun lah kondisinya. Ini properti, saya lihat, saya banyak bantu di asuransi juga sama, di direct selling juga sama. Nah, bagaimana saat kita menciptakan terobosan? Pertama, kita rubah dulu deh, ya, bahwa kita harus tumbuh di atas masalah tadi. Oke. Nah, yang kedua, ini kan pertanyaan agak meluas ya. Saya coba jawab yang paling gampang ya. Paling bisa masuk ya. Mau nggak mau sekarang ingat, perilaku orang sudah berubah. Ini contoh. Belajar waktu PSBB, semua belajar dari rumah, betul nggak? Lewat online, ya. Betul. Online, oke. Nah, lewat online itu, Anda tahu bahwa kebiasaan manusia, kalau udah dilakukan selama 21 hari, maka hari ke-22 akan jadi kebiasaan, betul. Kalau online ini, orang merasakan ini bisa loh terjadi sebuah bisnis juga, bisnis modelnya, ya udah, orang akan merubah jadi online. Jadi sekarang bagaimana kita ciptakan terobosan yang paling merata adalah semua banyak nanti yang akan diwakili oleh online. Yang tadi mereka jual makanan pun, yang tadinya dia tidak mempersiapkan diri untuk online, dia harus siapin diri untuk online. Terus bagaimana lagi terobosan-terobosan lagi yang lain? Beda sudah. Kita sudah masuk new normal. Jadi normalnya sudah berbeda, ya. Yang pasti merubah kebiasaan manusia. Orang sudah tahu, oh ternyata gampang hari ini deh. Waktu kejadian di PSBB itu, saya sebagai motivator berikan training kan nggak bisa kemana-mana tuh, ya. Untung ada Zoom, oke, conference. Dan itu buat saya malah bisa dapat lebih banyak loh. Dari mana saya dapatnya lebih banyak? Saya ngomong aja ya. Dulu kan saya harus singgah ke satu tempat, naik kapal terbang ke sana. Sekarang satu Nusantara loh bisa saya manfaatkan. Dan hanya perlu apa? Ingat, kalau sudah zaman new normal, digital ini, nggak ada lagi batas kota, batas provinsi, batas negara, sudah nggak ada. Kita sosmed saja worldwide, batas negara sudah hilang. Batas desa nggak ada lagi. Batas kota nggak ada lagi. Yang ada cuma satu, batas kuota, itu ada tuh. Nah, jadi ini teman-teman, terobosannya harus berpikir apa? Nasional, berpikir internasional. Itu penting karena udah ada sosmednya, sudah ada infrastrukturnya. Saya masih ingat 20 tahun lalu mantan Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong kan, jadi Lee Kuan Yew terus kasih Goh Chok Tong, sekarang Lee Hsien Loong anaknya dia, ya. Tahun depan udah akan ganti lah, udah ada penggantinya, ya. Goh Chok Tong bilang, oke, Singapura, your market you. Saya masih ingat 20 tahun lalu saya pernah dengar dia ngomong seperti ini waktu masih jadi Perdana Menteri tahun 90-an lah gitu, ya, 20 tahun lah yang ngomong. Singaporean market, dia bilang. Singaporean, your market, dia bilang. 7 hours flight from Changi. Dia bilang. Orang Singapura, market Anda adalah apa? 7 jam penerbangan dari Singapura, Changi Airport. 7 jam sampai di mana? Tuh. Korea Selatan. Tuh, bayangkan. Jadi semua kalau radius tadi buat radius begini, 7 jam sampai Korea Selatan. Jadi jangan Anda berpikir market kamu cuma Singapura saja. No, market sampai Australia, sampai ke Perth. Tuh, dibayangkan.
Si Indonesia udah pasti. Sampai ke Korea Selatan, kena China, kena apa? Kena Hong Kong, kena Taiwan, terus lagi kena apa lagi? Kena Asia Tenggara, Nusantara, semua keambil. India juga bisa dapat. Your market sebenarnya. Ini kita masih pikir. Terobosan apa? Produk kita sekarang, ingat, bukan hanya locally lagi, it's nationally. Not only internationally. Mulai kita berpikir dengan ada infrastruktur, ekosistem lebih tepatnya saat ini. Think big. Pikiran besar. Visionary gitu loh. Nggak bisa lagi berpikir hanya untuk Indonesia. No. Create products yang bisa untuk apa? Online bisa masuk. When you hit online, udah borderless. Sudah tidak ada batasan lagi. Nah, tinggal bagaimana, ingat, di mana ada guru, muridnya pasti ada. Kalau Anda sebagai pebisnis, pemirsa, sebagai entrepreneurs, you create sebuah bisnis, you create sebuah peluang, pengusaha lain akan menciptakan bisnis modelnya. Pasti ada. Benar. When the teacher is ready, the students always be there. Kalau gurunya ada, muridnya pasti juga akan dapat punya. Kata lainnya, kalau Anda menciptakan sebuah produk begini, nanti ada pengusaha yang mikir gimana cara menyampaikannya, logistiknya bagaimana, kirim, it's okay. Itu by universe dia akan terjadi sendiri. Kok kayak begini? Ya, karena orang kaya tidak mencari peluang sebenarnya, tapi orang kaya menciptakan peluang. Contohlah, YouTube aja lah. Itu kata kuncinya. Ya, orang kaya tidak cari peluang, jujur aja, tapi dia ciptakan peluang. Ciptakan peluang artinya apa? Dia kasih value tuh. You must give value buat orang lain, ya. Kalau value Anda identik dengan uang, udah nggak akan jadi deh, ya. Value, benefitnya apa? Orang kaya tidak mencari peluang sebenarnya, tapi dia ciptakan peluang, dia kasih value buat kita. In return, dia terima uang. That's very powerful. Saya contohin yang paling gampang. YouTube. Nah, kita kan nonton YouTube hari ini kan? Oke, my friend. Iya. Yeah. Ada YouTuber, betul kan ya? YouTube kasih mereka apa? Peluang apa? Cari duit, betul nggak? Peluang dapat penghasilan. Setuju? Kemudian dari iklan-iklan, kita posting video-video seperti ini, ya, membantu orang lain nggak? YouTube tuh udah kayak edukasi. Orang belajar, dia kasih value. Nah, setelah kamu dapat value, boleh nggak saya minta uang sedikit? Uang iklan. Kan udah dapat, udah gampang download, gampang apa, boleh nggak in return saya minta? Pasti kita akan relokasi. Kenapa? Value-nya banyak. Lalu sekarang bagaimana terobosan kita bikin di era pandemi ini? Contribute, give more value. Produk you harus value-nya banyak. Value-nya banyak, orang pasti akan datang. Kayak YouTube, ingat orang kaya tidak cari peluang, tapi ciptakan peluang. Saya tambahkan sedikit ya. Hari ini Ciputra memberikan peluang nggak? Berikan peluang. Di mana? Orang punya rumah, dia bisa berpikir, dia senang rumah ini, dia kreasi lagi. Peluang bukan? Peluang. Memang tidak sengaja, tapi ingat, home is not really home sebenarnya. Rumah dibangun bukan karena rumah saja. Orang berkreasi, dia bisa akan ini, dia kan peluang juga. Value yang kita contribute. So this year, kalau kita mau makin maju, whatever tantangannya, kasih value. Rumah bukan sekedar rumah saja. Orang beli, beli makannya cuma beli makan. No. Dia belikan value on top. Nah, ini yang membedakan. Ingat, kalau lihat YouTuber, YouTube kasih mereka peluang, kasih dia penghasilan, kasih dia apa-apa, dia ciptakan peluang buat orang lain. Ketika peluang itu naik, semua promosi, jadi YouTuber yuk, di situ baru dia dapat uangnya. Belum lagi efek-efek lain. Brand tadi kan mahal sekali. Anda tahu YouTube itu berapa yang subscribe? 2 miliar orang. 2 miliar orang sudah satu. 2 miliar berarti sudah China 1,4 miliar. Ya, 1 miliar ya. India 1,1, 2,1 ya. Ya udah, sudah bukan lagi to us. Kalau kita lihat YouTube sekarang bukan lagi sebuah sosmed, sebuah community, sebuah negara. Nah, sekarang tidak sebut lagi negara. Kan negara kalau terbentuk harus ada 3, harus ada pemerintahan, ada rakyat, ada apa, saya lupa lah. Kita sekarang bicara apa di era ini? Populasi. Nah, YouTube populasinya 1 miliar 980 juta. Facebook 2 miliaran. Nah, Instagram 1 miliaran. TikTok 500 juta. Telegram 400 juta. Itu populasi semua loh. The world has changed. Ini contoh kira-kira. Terobosan bagaimana? Bagaimana we go into the online, push di dalamnya. Start to think.
Bukan lagi kita serve offline. Kita upgrade diri kita with online. Ingat, you cannot solve the problem with the same level of thinking when the problem was created. Kita nggak bisa solve masalah dengan tingkat pemikiran yang sama ketika masalah itu terjadi. So we have to upgrade diri kita. Think. Wow. Bukan lagi gitu. Jauh. Ya, berarti kita harus tumbuh di atas masalah kita, ya. Jadi kita harus melakukan yang orang lain belum lakukan, kita harus sudah lakukan. Kalau enggak, hasil kita akan sama dengan yang orang lain dapatkan. Jadi kalau kita mau beda sama orang lain, Coach, berarti kita harus melakukan sesuatu yang berbeda, ya. Nah, tadi menarik dari Coach Tommy bahwa ternyata kalau berjiwa entrepreneur, jadi kalau kami Coach di Ciputra Group, Pak Ciputra memang juga menanamkan fondasi nilai-nilai budaya perusahaan, yaitu IPE. Satu adalah integrity, kedua adalah profesionalisme. Integrity itu jujur, profesionalisme adalah skillful. Nah, yang ketiga adalah entrepreneur. Entrepreneur itu inovasi. Nah, inovasi. Nah, jadi memang di dalam situasi yang seperti sekarang, rasanya memang menjadi tepat seperti yang Coach bilang tadi, bahwa kita ini menciptakan peluang. Jangan hanya menunggu peluang. Nah, menciptakan peluang itu tadi melalui tadi digital ya, Coach ya. Digital. Betul. Karena habit orang sudah berubah sekarang. Semua habit masyarakat sudah berubah. Tinggal kita melihat nih, kita mau upgrade diri apa enggak, supaya kita ada di atas masalah. Itu yang disebut kesiapan tadi, Coach ya. Nah, yang kedua adalah kesempatan. Nah, bisa nggak kita ngelihat kesempatan? Tadi yang Coach bilang bahwa ini populasi ada di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Tapi kalau di TikTok nanti saya cari Coach Tommy Syawira, ada nggak ya? Oh, ada. Tapi saya siapin dance dulu. Biar ada. Nah, jadi ini kita harus bisa memanfaatkan, mencari peluang dan mencari kesempatan. Nah, pada saat kesiapan bertemu dengan kesempatan, itu adalah hoki, ya, adalah hoki. Jadi mau nggak kita menciptakan hoki untuk diri kita sendiri? Dan memang benar, seperti kami, Coach Ciputra tadi sudah sampaikan, Pak Ciputra memang tidak hanya menanamkan ke kami bukan hanya membangun rumah, tetapi kami juga ada istilah di kita, Coach, membangun kota, membangun kehidupan. Membangun kota, merajut kehidupan. Nah, jadi itu value yang coba kita tawarkan. Benar Bang. Nah, saya juga lihat, Coach. Ya, saya lihat juga ada contoh. Jadi contohnya adalah saya lihat juga ada pedagang, Coach. Jadi dari berita 2-3 hari yang lalu ya, ada pedagang. Biasa dia dagang baju untuk perkantoran. Sekarang semua kantor work from home, nggak ada yang mau order baju kantor lagi, udah nggak ada, semua drop ya. Tapi dia pinter, Coach. Dia beralih dari konveksi tekstil baju, dia beralih ke APD. Dia melihat ada kebutuhan APD. Nah, sehingga luar biasanya dia melakukan thriving ya. Jadi bukan hanya untuk menerima saja keadaan, tapi dia langsung thriving, bertumbuh. Dengan cara apa? Melakukan diversifikasi produk. Dia melihat peluang dan dia ada kemampuan, mampu untuk bikin APD, ada peluang APD. Sekarang omsetnya saya lihat di berita tersebut lebih dari 500 juta. Orang lain mengeluh, dia melakukan sesuatu yang berbeda. Lalu yang kedua, saya juga lihat di berita ada pedagang alpukat sebagai contoh. Pedagang alpukat. Dia bingung, pasar tutup sekarang. Udah nggak boleh buka pasar-pasar. Dia mau ke mana pun udah tutup sekarang, nggak bisa. Nah, yang dilakukan sekarang adalah dia go online. Dan luar biasanya, seperti yang Coach Tommy bilang, bahwa jangan berpikir lokal, berpikir nasional. Kalau perlu berpikir internasional. Dan akhirnya dengan digital, pemasaran dia itu sampai ke luar kota. Jadi bukan hanya di Jakarta aja, tapi sampai di luar Jakarta. Nah, ini adalah contoh-contoh bukti nyata yang tadi Coach Tommy bilang bahwa kita harus tumbuh di atas masalah kita. Kalau kita hanya masalah kita segini, jadi kita melihat masalah kita kayaknya besar banget gitu, Coach ya. Tapi paling nggak, bisa nggak kita samain? Kalau kita samain, paling nggak kita bisa ngelihat masalahnya. Problemnya, Coach, yang paling berbahaya itu menurut saya adalah orang yang nggak ngerti dia punya masalah. Itu problem paling besar. Nah, tapi paling bagus lagi adalah
kalau kita masalah segini, kita tumbuh seperti segini, ya lebih tinggi seperti Coach Tommy bilang, sehingga kita melihat masalah kita mah kecil, ya kan, bisa cari solusinya, ya, bisa mencari jalan keluarnya, karena tadi yang namanya jiwa entrepreneur, dia terus sibuk memikirkan solusi, ya. Tapi kalau orang yang bukan berjiwa entrepreneur, dia sibuk mencari alasan. Alasan, betul. Nah, ini mungkin yang berbeda. Benar banget. Resumenya benar banget. Exactly. Ya. Oke, Coach, tidak terasa ternyata waktu kita mengalir berjalan begitu cepat pembicaraan ini. Wah, oke. Ya, kita udah sampai di sesi terakhir. Nah, mungkin Coach untuk teman-teman pemirsa di rumah yang masih mau mendengarkan wisdom, advice, jalan keluar dari Coach Tommy, mungkin bisa kemana nih, Coach? Oh, bisa dimasuk sementara saya pakai di IG ya, di Instagram saya, di follow akunnya Tommy.Syawira. Jadi di sana saya kasih banyak tips motivasi kecil-kecil yang singkat, tapi membuat mereka tercerahkan ya. Karena saat-saat begini kita perlu, saya sendiri sebagai motivator juga merasa saya perlulah memberikan semacam tips-tips kecil lah untuk men-trigger para pebisnis, entrepreneurs punya ide-ide yang brilliant lagi. Karena ini perlu kerjasama yang kuat sama kita. Nah, silakan follow akun saya ya, Tommy.Syawira di Instagram. Ya, oke. Coach Tommy, mungkin untuk penutup, kira-kira ada ada kata-kata dari Coach Tommy untuk menutup sesi kita pada pagi hari ini. Silakan, Coach. Yes, saya menutup seperti yang tadi ya, bahwa sebagai kesimpulannya adalah your wealth will only grow as much as you grow. Kata lainnya, kekayaan kita hanya akan bertumbuh sebesar kitanya bertumbuh. Jadi kalau di era ini saya mau sukses, saya mau menambah kekayaan, maka yang saya bangun diri saya dulu, ya, saya kembangkan wadah saya dulu. Kalau saya nggak growing, then I'm dying. Kalau saya nggak bertumbuh, berarti meninggal saya. Jadi baik lagi, terakhir, kekayaan kita hanya akan bertumbuh sebesar kitanya bertumbuh. Itu saja, Pak Yansa. Oke. Terima kasih Coach Tommy, satu kehormatan untuk bisa Sama-sama berdiskusi dengan Coach Tommy. Oke, selamat untuk pemirsa di rumah ya. Selamat untuk Anda yang sudah bisa ya bertemu langsung, berdiskusi langsung dengan Coach Tommy pada pagi hari ini. Dan tidak terasa acara sudah sesi terakhir. Jangan lupa kami terus hadir ya setiap Senin pukul 10 pagi di acara Ciputra. Cerita punya properti dari rumah aja dengan episode cerita motivasi. Dan jangan lupa bahwa 80% kesuksesan itu karena psikologis, kata Coach Tommy. 20% adalah mekanis. Nah, psikologis yang harus kita punya adalah jangan kebanyakan dipikirin, tapi lakuin. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi.